Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifantus Zahira. Saya dari kelas Psikologi Islam 4B dengan NIM 1221453. Dengan adanya video ini, yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester kami, yaitu pada mata kuliah metode penelitian kualitatif. Baik, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap UMKM, Studi Kasus UMKM Zia Food di Kota Mataram, yang ditulis oleh penulis pertama yaitu oleh Sarvina Nabilah, yang kedua yaitu Muhammad Nursan, dan penulis yang terakhir yaitu Pandekomang Suprayana yang berasal dari Universitas Mataram. Kemudian selanjutnya itu ada abstrak. Nah, apa sih abstrak itu? Abstrak adalah suatu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu tulisan atau artikel. Nah, pada abstrak pada jurnal ini difokuskan pada dampak COVID-19 terhadap UMKM serta strategi yang digunakan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan omset penjualan di masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa wawancara langsung kepada pemilik usaha Zia Food dan dari beberapa sumber jurnal lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM Zia Food cukup tinggi, yaitu terjadi peningkatan omset penjualan sebesar 60% di masa pandemik COVID-19. Hal ini disebabkan karena Zia Food menggunakan digital marketing untuk melakukan promosi penjualan produknya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh UMKM untuk bertahan serta meningkatkan omset penjualannya di masa pandemik, antara lain dengan e-commerce, digital marketing, peningkatan kualitas produk dan pelayanan, serta CRM. Kemudian selanjutnya itu ada pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini berisi tentang awal mula terjadinya pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 yang memiliki dampak yang signifikan terhadap tatanan kehidupan sosial serta menurunnya kinerja ekonomi di sebagian besar negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Yaitu tentang bagaimana Indonesia mengatasi pandemi COVID-19, dimulai dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala atau PSBB atau social distancing sejak Maret 2020 dengan tujuan untuk membatasi pergerakan orang dan atau barang sehingga mengharuskan masyarakat untuk berdiam di rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Serta pandemi COVID-19 juga yang memengaruhi UMKM di Indonesia karena mengurangi konsumen yang berbelanja langsung. Tetapi berbeda dengan yang dialami oleh UMKM Zia Food yang ada di Kota Mataram. UMKM ini justru mengalami peningkatan. Nah, dari uraian di atas, maka penulis ingin meneliti dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM, studi kasus UMKM Zia Food di Kota Mataram, yang bertujuan untuk mengetahui dampak signifikan dari pandemi COVID-19 terhadap UMKM Zia Food, serta strategi yang digunakan oleh pemilik toko dalam meningkatkan omset penjualan di masa pandemi COVID-19. Kemudian selanjutnya yaitu ada landasan teori. Nah, pada landasan teori ini berisi tentang teori-teori yang akan dibahas di dalam jurnal ini. Yang pertama itu ada COVID-19, coronavirus. COVID-19 coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome SARS. Kemudian yang kedua itu ada usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama itu usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Yang kedua itu ada usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kemudian yang ketiga yaitu ada usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan untuk orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, yang ketiga itu ada pendapatan. Pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi tersebut. Kemudian yang keempat itu ada strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Kemudian yang selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di salah satu UMKM yang ada di Kota Mataram, yaitu pada studi kasus pada UMKM Zia Food dengan menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan bagaimana keadaan usaha Zia Food di masa pandemi COVID-19. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pemilik usaha, kemudian menyimpulkan serta mendeskripsikan semua gejala-gejala yang terjadi saat pandemi COVID-19. Selain itu, karena keterbatasan materi, peneliti juga mengumpulkan berita atau beberapa jurnal mengenai dampak COVID-19 terhadap UMKM di beberapa daerah di Indonesia. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM Zia Food. Dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM Zia Food ini berbeda dengan UMKM lainnya, di mana UMKM Zia Food justru mengalami peningkatan omset penjualan sebesar 60% sejak diberlakukannya PSBB di masa pandemi COVID-19. Nah, UMKM Zia Food merupakan usaha kuliner yang menjual secara online berbagai macam makanan, minuman, dan kue sejak tahun 2019. Nah, UMKM Zia Food ini melakukan seluruh aktivitas penjualannya di sosial media, yaitu di Instagram dengan username Zia Food. Nah, hal inilah yang menyebabkan omset penjualan Zia Food mengalami peningkatan karena sejak awal merintis usaha, Zia Food sudah menggunakan digital marketing yang memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan dan memasarkan seluruh produk-produknya. Nah, hal ini sangat berguna apalagi di masa pandemi seperti ini yang mewajibkan masyarakat untuk stay home jika tidak ada kepentingan yang mendesak, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan internet dan media sosial untuk berbelanja. Kesimpulan dari isi jurnal yang saya review ini, yaitu pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia berdampak langsung terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. Nah, sebagian besar UMKM di Indonesia itu mengalami penurunan. Nah, tetapi sebagian besar juga UMKM di Indonesia itu masih stabil bahkan meningkat. Seperti contohnya pada UMKM Zia Food, karena ia memiliki strategi untuk mempertahankan bisnisnya, yaitu dengan melakukan penjualan melalui e-commerce, dengan mempromosikan barang-barangnya, dengan memanfaatkan internet dan media sosial. Baik, sekian review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.